Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi di video part 3 ini untuk melanjutkan materi kegiatan ekonomi, permintaan, dan penawaran yang di part 2 kemarin. Oke, sudah siap? Yuk kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan, kepencet, maaf. Kita awali dengan pasar. Pasar itu apa? Pasar itu adalah tempat berlangsungnya proses transaksi jual beli atau permintaan serta penawaran atas barang atau jasa. Jadi, tempat transaksi jual beli, ya kan? Jadi, baik barang, baik jasa itu semua dilakukan di pasar. Biasanya seperti itu. Nah, kalian harus lebih tahu lagi. Jadi, untuk tahu berbagai macam pasar itu jangan terlalu sempit. Kadang kan kita ingatnya pasar itu cuma ada pasar tradisional yang jual tempe, tahu, ikan segar. Terus ada pasar swalayan yang ruangannya ber-AC indoor dan harga-harganya udah nggak bisa ditawar. Nah, itu kan dulu ya. Sekarang ada tambahan baru. Pasar itu bentuknya ada yang sudah online. Dari e-commerce, contohnya misal Shopee, ada Tokopedia juga, ya kan? Jadi itu sama juga kita sebut itu pasar. Paham teman-teman? Oke, lanjut ya. Jadi pasar tempat transaksi jual beli barang atau jasa. Ada produsen, ada konsumen, ada transaksi di dalamnya gitu. Lanjut, apakah fungsi pasar? Fungsi pasar itu ada 3. Yang pertama fungsi distribusi. Kenapa distribusi? Karena dari produsen-produsen itu menitipkan barangnya untuk dijual di pasar ini. Jadi semacam perantara gitu deh, ya kan? Paham? Paham dong. Lanjut, fungsi pembentukan harga. Jadi fungsi pembentukan harga atau pembentuk harga ini juga adalah salah satunya dari pasar, keunggulan pasar. Jadi ketika ada transaksi jual beli, otomatis kan ada harga yang ditawarkan, ada harga yang diminta oleh pembeli gitu. Yang terakhir adalah fungsi promosi. Fungsi promosi ini adalah fungsi yang ditunjukkan oleh pasar agar menjadi daya tarik. Jadi pembeli itu mau beli di situ. Misalkan ada promosi tanggal 12 bulan 12 Harbolnas. Nah, itu kan kalau di Shopee begitu ya, di Shopee, Tokopedia, WIB tuh kalau kalian suka nonton iklan di TV itu lagunya itu mulu ya kan. Ya itu karena itu adalah bentuk dari promosinya gitu di dalam pasar itu agar menarik banyak pembeli untuk melakukan transaksi di toko itu. Jadi pasar fungsinya ada 3, diulang lagi. Pertama distribusi, yang kedua pembentukan harga, yang terakhir adalah promosi. Sekarang kita masuk ke harga keseimbangan pasar. Ingat nggak kalau permintaan sama penawaran itu apa yang kemarin? Diingat-ingat lagi ya, kalau udah lupa coba ditonton lagi videonya, di recall. Semacam yang kalau permintaan tuh ini, permintaan itu. Nah, permintaan apa, penawaran apa. Jadi diingat-ingat lagi dengan menonton video yang kemarin. Diulang aja, atau kalau kamu udah sempat screenshot bisa dibaca-baca ulang. Jadi keseimbangan pasar ini adalah titik temu ya, yang melihat barang yang diminta, jumlah barang yang diminta oleh oleh konsumen itu sama banyaknya dengan harga yang ditawarkan oleh produsen. Jadi disitulah titik keseimbangan ada, bertemu gitu. Jadi dari kurva permintaan, penawaran, di tengah-tengahnya itu menunjukkan harga temunya, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama yang dijual seimbang. Jumlah yang ditawarkan 30, harga yang ditawarkan atau yang diminta itu 9. Jadi seimbang dia tuh. Yang ditawarkan, yang diminta sama-sama dengan jumlah yang sama, dengan harga yang sama. Gitu ya teman-teman. Itu yang dimaksud dari keseimbangan pasar.
masuk ke kewirausahaan. Kewirausahaan itu apa? Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi, ide inovatif, peluang, praktik ke dalam kehidupan. Jadi di situ strategi kewirausahaan itu lebih ke arah strategi bagaimana kita mengembangkan suatu usahanya kita untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Ya, wirausaha itu di sini kalau dilihat dari gambar karakteristiknya banyak ya. Jadi perlu apa nih dari sikap kita sendiri? Kita memerlukan keahlian, kita perlu mentalnya, kita perlu kekreatifan, kita perlu inovatif, kemudian perlu bersedia menanggung resiko, bisa menghadapi sebuah persaingan. Kemudian kita juga harus mempunyai ciri-ciri atau karakteristik seperti tanggung jawab, jujur, kita terus semangat, positive thinking, optimis, dan lain-lain ya, banyak ya. Seperti itu. Jadi intinya kalau kewirausahaan lebih ke strateginya, bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang ingin kita lakukan. Salah satunya yaitu kita mau jualan, misalkan kita mau jualan itu harus punya ide dulu, kemudian kita rencanakan mau bagaimananya, lalu kita kembangkan dengan cara apa, dengan modal berapa. Itu yang dimaksud wirausaha, strategi. Contohnya di sini saya mengambil Kopi Kenangan ya. Ada CEO-nya yang bernama Bapak Edward Tirtanata. Jadi Bapak Edward ini ya memiliki quotes lah. Nih kalau kalian baca quotes itu keren banget. Jangan sampai terkendala modal. Zaman sekarang banyak banget yang mau memberikan modal. Kemudian kita juga jangan takut asal. Nah ini saya warna ini. Idenya bagus, orangnya oke, fundingnya juga itu akan datang nantinya. Oke. Kita pertama yang kita garis bawahi di sini ada kata ide. Kemudian ada orang. Yang terakhir adalah funding. Ide itu yang dimaksud ide itu adalah strateginya dia gitu, caranya gimana nih, apa aja yang mau dia targetkan gitu untuk jualannya dia. Kemudian orangnya itu berarti pegawainya atau tenaga kerjanya yang kompeten, yang memang semacam mumpuni atau ahli di bidangnya. Kalau kopian itu kan namanya barista ya, peracik kopi. Kemudian yang paham tentang kopi itu yang disebut barista, yang meraciknya. Kemudian funding itu modal, jadi yang menanamkan modal gitu. Kalau kalian baca-baca artikel tentang Kopi Kenangan, di situ kalian tahu ternyata Kopi Kenangan itu diawali modalnya dari joint venture atau saham yang digabungkan. Jadi kerjasama antara beberapa orang. Jadi mereka naruh saham berapa, nanti digabungkan jadi satu. Jadi nanti ketika sudah ada laba yang didapat, sudah ada keuntungan yang didapat dari jualan, mereka akan bagi hasil gitu teman-teman. Paham ya? Itu contoh wirausaha. Sekarang kita masuk ke yang paling terakhir materinya, yaitu tentang hubungan permintaan dan penawaran dalam meningkatkan kesejahteraan. Kita nggak usah jauh-jauh bahasnya saat ini aja, lagi kondisi pandemi deh. Gimana baiknya penerapan permintaan dan penawaran di saat pandemi? Yang pertama ini ya, kita perlu yang namanya kalau biasanya kalian ingat gak di awal-awal pandemi itu kita kan semua bentuk yang kayak masker, hand sanitizer itu langka banget. Sekalinya ada dijualnya mahal. Banyak banget calo-calo yang beli barang dengan kuantitas yang banyak, dengan jumlahnya banyak, kemudian mereka jual kembali dengan harga mahal. Itu kan jatuhnya sebuah kelangkaan dong ya nggak? Karena nggak semua orang bisa mampu membeli barang yang ditawarkan sama calo-calo itu, yang mahal-mahal itu, makanya disebut kelangkaan. Nah, terus gimana cara mengatasi kelangkaan nih teman-teman? Kelangkaan itu bisa diatasi dengan kita itu menghemat sumber daya alam yang ada gitu, dengan tidak menyia-nyiakan. Ketika kita sudah beli, kita beli sampai habis, dan itu menjadikan sebuah pemborosan gitu.
seharusnya kita bisa lebih menghemat itu. Kemudian solusi yang lainnya adalah menciptakan barang substitusi. Misalkan, aduh, di rumah nggak ada desinfektan nih, ya udahlah, bikin aja sendiri, ya kan? Bikin aja dari dari Baiklin ya, aduh sebut merek lagi, mohon maaf nih. Pemutih, ya kan, cairan pemutih untuk baju tuh. Kalau kalian nyuci baju gitu, bajunya warna putih terus kena noda, nah itu kan pakai pemutih ya. Nah, cairan pemutih itu nanti akan dicampur dengan misalkan dengan air. Nah, nanti dijadi satukan, kemudian itu bisa menjadi sebuah desinfektan, misalkan seperti itu contohnya. Itu kan adalah salah satu barang substitusi atau barang pengganti, punya alternatif barang lain yang fungsinya sama walaupun bahan-bahannya berbeda. Itu lanjut, permintaan dan penawaran juga dapat dilakukan secara online, menghindari kerumunan, menghindari pertemuan antara satu orang ke orang yang lain. Itu kan menjadi sebuah pemicu penularannya virus. Oleh karena itu, semakin banyak online shop atau e-commerce yang menawarkan kemudahan agar kita bisa membeli barang secara online. Contohnya, yang suka belanja di Shopee, yang suka belanja di Tokopedia, atau kalau mau beli jajan, mau beli apa-apa, ada Gojek, ada Grab. Karena sekarang Gojek sama Grab itu kan jatuhnya kayak pasar juga. Dia itu punya jasa untuk delivery, punya jasa untuk antar jemput, ya kan, pakai Grab Car, Grab Bike gitu. Sebut merek lagi, mohon maaf. Intinya seperti itu. Itu kemudahan yang kita dapat di saat ini melalui online ya, online shop, online e-commerce gitu. Yang ketiga, distribusi barang atau jasa lebih mudah dilakukan dengan jasa ekspedisi. Nah, untuk intinya hampir sama dengan yang tadi, permintaan penawaran itu dilakukan secara online. Ada hubungannya juga karena untuk distribusi barang atau jasa lebih baiknya dilakukan tanpa kita harus nganterin secara langsung. Kita bisa menggunakan jasa ekspedisi seperti yang kalau kita sering pakai itu untuk online shop tuh kayak Si Cepat lah, JNT Express dan lain-lain seperti itu. Itu kita lebih mempermudah proses kita untuk menyalurkan barang. Kemudian yang terakhir adalah pasar. Diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Nah, kan kalau lagi di masa pandemi ini sulit ya, banyak pekerja-pekerja yang malah di PHK karena mungkin perusahaannya nggak kuat bayar upahnya lagi gitu. Seharusnya itu tidak dilakukan. Seharusnya tidak seperti itu caranya, untuk mencari alternatif biar mungkin perusahaan tetap ada. Enggak ya, seperti itu caranya. Sebaiknya malah tetap mempertahankan tenaga kerja dengan mereka dilatih, ditambahkan skillnya, diasah skillnya. Misalkan yang tidak terbiasa jualannya online, yang tadinya cuma buka toko di rumah atau di pasar tradisional, mereka akan diajarkan cara untuk menjual secara online. Kan bisa seperti itu, menawarkan apa yang dijual dengan cara-cara yang berbeda dengan biasanya. Jadi itu bisa alternatif strategi sebuah kewirausahaan yang lebih lebih efektif daripada mengurangi tenaga kerja. Paham kan teman-teman? Ya, sampai di situ mungkin pembahasan kita di bab 3. Alhamdulillah selesai juga ya, dari part 1, 2, 3, long way banget memang pembahasan tentang ekonomi ini. Semoga teman-teman bisa paham ya, bisa mengerti. Jadi ketika ada soal yang susah atau bisa mengerjakan dengan baik setelah mendengar penjelasan dari video ini. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya untuk menonton video. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain yang mungkin mau belajar IPS lebih lanjut, lebih dalam. Jangan lupa subscribe. Pamit ya. Sampai jumpa di bab sejarah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.